kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba ketua kelas pimpin doanya. Selesai. Nah, hari ini siapa yang tidak masuk? Wah, bagus ya. Itu tandanya kalian sudah siap belajar pada hari ini. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Sedangkan orang-orang yang akan terus belajar sudah bisa dipastikan akan menjadi pemilik masa depan. Semoga kalian bisa menjadi pemilik masa depan ya. Minggu lalu, Ibu telah memberikan tugas ya pada kalian. Apakah semuanya sudah selesai? Bagus. Nanti ketua kelas tolong koordinir ya untuk dikumpul di meja itu. Nah, selanjutnya, apa ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa ya? Ya, coba saudara Dinda. Tepat sekali. Bahwasanya pertemuan kemarin kita telah belajar mengenai kebutuhan. Sekarang, apa saja yang kita pelajari minggu lalu? Ya, coba saudari Rizka. Tepat sekali. Bahwasanya pertemuan kemarin kita telah belajar mengenai apa itu kebutuhan serta jenis-jenis dari kebutuhan itu sendiri. Nah, materi minggu kemarin sangat berkaitan erat dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yakni kita akan mempelajari mengenai dampak yang terjadi akibat dari kebutuhan yang tidak seimbang. Coba, apa ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa ya? Coba saudari Dina. Benar ya, bahwasanya hari ini kita akan belajar mengenai kelangkaan. Nah, sebelum kita memasuki materi hari ini, Ibu akan menerangkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai pengertian kelangkaan, yakni hubungan antara sumber daya dengan kebutuhan manusia. Dan yang kedua, kita akan mempelajari mengenai faktor-faktor terjadinya kelangkaan. Nah, kegiatan kita hari ini meliputi kegiatan literasi. Jadi, Ibu akan memberikan waktu sekitar 10 menit untuk kalian membaca mengenai materi hari ini. Yang dilanjutkan nanti Ibu akan menjelaskan, serta yang terakhir nanti akan ada sesi tanya jawab bagi kalian yang belum paham akan materi kita pada hari ini. Baik, sekarang Ibu beri waktu kalian 10 menit untuk membaca mengenai materi kelangkaan. Cukup. Sekarang Ibu akan menjelaskan materi kelangkaan itu sendiri. Sebelum itu, adakah yang tahu apa itu kelangkaan dari kegiatan literasi yang telah kalian lakukan? Coba saudari Sena. Ya, benar ya. Bahwasanya kelangkaan itu terjadi karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas, namun alat pemuas kebutuhannya terbatas. Nah, selanjutnya, kelangkaan dapat diartikan sebagai suatu bentuk kesenjangan antara sumber daya ekonomi yang terbatas dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kemudian, timbulnya kelangkaan umumnya lantaran terjadi karena kebutuhan manusia yang terus meningkat. Akibatnya, sumber daya yang ada tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam keadaan seperti ini, manusia pada umumnya akan melakukan sebuah pilihan di antara berbagai macam alternatif
yang dianggap paling menguntungkan bagi dirinya. Karena kelangkaan ini memang menjadi suatu hal yang harus dihadapi oleh manusia. Karena kelangkaan ini sudah bisa dipastikan terdapat pada berbagai aspek kehidupan. Nah, selanjutnya kita akan memahami faktor-faktor apa saja penyebab terjadinya kelangkaan. Faktor penyebab terjadinya kelangkaan yang pertama yakni perbedaan letak geografis. Perbedaan letak geografis menyebabkan persebaran sumber daya menjadi tidak rata. Akibatnya, terdapat daerah dan tanahnya subur dan kaya akan tambang, namun ada pula daerah yang tanahnya tandus, bahkan kesulitan air bersih. Nah, akibat dari perbedaan letak geografis inilah, kelangkaan pun tidak dapat dihindari. Faktor yang kedua adalah ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk. Thomas Robert Malthus, seorang pakar demografi dan ekonomi politik dari Inggris, menyatakan bahwa laju pertumbuhan penduduk lebih cepat daripada laju pertumbuhan produksi. Masalahnya, laju pertumbuhan penduduk itu tidak dapat diimbangi dengan laju pertumbuhan produksi. Rendahnya kemampuan produksi. Ketersediaan alat pemenuhan kebutuhan manusia bisa dipenuhi apabila ada orang atau badan yang melakukan produksi. Sebab kemampuan produksi ini akan berdampak secara langsung terhadap ketersediaan barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Namun, kemampuan produksi yang rendah dapat mengakibatkan rendahnya kapasitas produksi. Nah, rendahnya kapasitas produksi ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan sumber daya manusia yang digunakan ketika proses produksi itu terjadi. Sekian materi kita pada hari ini. Sekarang, apa ada yang ingin bertanya? Ya, coba saudari Sina. Ya, jadi saudari Sina ini bertanya, apa yang akan terjadi jika hasil produksi tidak dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk? Maka yang terjadi adalah hasil produksi yang ada tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang beragam dan semakin bertambah. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah kelangkaan merupakan bentuk kesenjangan antara sumber daya ekonomi yang terbatas dengan jumlah kebutuhan hidup manusia yang tidak terbatas. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab kelangkaan yang pertama, perbedaan letak geografis, ketidakseimbangan pertumbuhan penduduk, serta rendahnya kemampuan produksi. Nah, baiklah, kesimpulan tadi sekaligus menutup pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang, coba kalian buka bukunya halaman 130. Di sana ada tugas yang akan dikumpul pada pertemuan selanjutnya. Jadi, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Bertemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak.